Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kebakaran terjadi di sebuah pusat perbelanjaan atau mal terbesar di Situbondo. Api yang terus membesar merambat ke sejumlah toko. Titik api diketahui pertama kali muncul dari bagian atap salah satu toko. Asap pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda pusat perbelanjaan atau mal terbesar di Situbondo yang berada di Jalan Raya Ahmad Yani Minggu siang. Kebakaran juga disertai dengan suara ledakan. Api yang terus membesar merambat ke sejumlah toko. Kondisi ini membuat para pemilik toko panik. Dengan dibantu warga, mereka berupaya mengevakuasi seluruh barang dagangannya. Titik api diketahui pertama kali muncul dari bagian atap salah satu toko yang dalam waktu singkat langsung membesar. Kelihatan asap aja, asap kecil. Ya terus lama-kelamaan kok hitam. Ya baru itu karyawannya KDS baru keluar semua. Itu dari lantai bawah apa lantai atas? Lantai 3, yang paling atas itu kelihatannya. Terus menjalar ke lantai 2, langsung lantai 1. Kemungkinan habis semua. Sebanyak 6 unit mobil damkar milik Pemkab Situbondo dikerahkan untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman sempat menemui kendala akibat kencangnya tiupan angin. Api akhirnya bisa dijinakkan setelah petugas berjibaku selama hampir 6 jam. Di awal terjadinya kebakaran tadi adalah di lantai 2 kalau tidak salah. Nah, setelah itu api merambat dengan cukup cepat dan terjadi beberapa kali ledakan. Setelah itu kita karena cuaca juga sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran, di mana anginnya juga berhembus ke arah barat sehingga toko-toko di sebelah barat itu juga terbakar sampai ke toko XCC ini. Selain meluluh lantakan pusat perbelanjaan, kebakaran juga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Situbondo. Meski api padam, namun hingga Minggu malam petugas damkar masih melakukan proses pendinginan di areal mal. Tom Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, puluhan barang bukti anjing yang diperoleh petugas kepolisian di rumah penampungan Kecamatan Ceruling, Banyuwangi kondisinya memprihatinkan. Bahkan 1 ekor anjing diketahui mati akibat dehidrasi. Petugas Dinas Peternakan Banyuwangi mengambil sampel daging anjing untuk memastikan bahwa kondisi anjing yang akan dikonsumsi tidak terjangkit rabies. Puluhan anjing-anjing sitaan masih dititipkan di rumah penampungan di Kecamatan Ceruling, Banyuwangi. Anjing-anjing ini dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian Satreskrim Polresta Banyuwangi terkait dugaan pengiriman anjing secara ilegal. Karena kondisinya memprihatinkan, komunitas para pecinta anjing Indonesia juga masih berada di lokasi untuk merawat anjing-anjing sitaan Malang ini dengan layak. Namun sayang karena mengalami dehidrasi, 1 ekor anjing mati. Selain karena dehidrasi dan kekurangan makan, 1 ekor anjing mati karena diletakkan di tempat yang kurang layak. Agar tak semakin membusuk, 1 ekor yang mati langsung dikubur di sekitar lokasi penampungan. Sebanyak 64 anjing yang ditemukan petugas, seluruhnya disimpan di dalam satu ruangan dengan minimnya ventilasi udara. Petugas pengecekan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Banyuwangi yang ada di lokasi juga mengambil sampel daging anjing untuk memastikan kondisi anjing terbebas dari penyakit rabies. Sementara itu pemilik rumah penampungan dan sopir ditangkap petugas untuk dimintai keterangannya. Polisi juga menyita 1 unit truk untuk pengiriman anjing konsumsi dari Bali menuju wilayah Solo Raya. Harus tercukupi makan, jadi tidak boleh, harus bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari penyakit, luka dan trauma, bebas dari stres, dan yang terakhir dia bebas mengekspresikan naluri alamiahnya. Mereka mengalami stres tinggi karena tempat dan juga sarana yang saat ini kami butuhkan untuk melepas mereka dari karung kan itu masih kami proses pengiriman kandang dari Bogor gitu. Sebuah rumah di Banyuwangi yang digunakan sebagai gudang penampungan anjing digerebek komunitas pecinta anjing dan pihak kepolisian pada Sabtu sore. Dari hasil penggerebekan ini, petugas menemukan 64 ekor anjing yang diikat dan dibungkus karung. Rencananya puluhan anjing dari Bali ini akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya untuk dikonsumsi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara, aneka kuliner legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun silam masih banyak ditemui di Indonesia. Salah satunya sate sapi berbalut bumbu kacang pedas yang ada di kota Mojokerto. Sate sapi Pak Jamil, begitu orang mengenalnya. Berdiri sejak tahun 1970-an silam, pelanggan di warung ini tidak pernah sepi, bahkan jadi jujukan warga luar kota. Tak sulit menemukan lokasi kuliner legendaris sate Pak Jamil. Warung sate ini berada di deretan ruko Jalan Veteran atau sebelah utara alun-alun kota Mojokerto. Meski bangunannya kecil, pengunjungnya hampir selalu membeludak. Sepintas tak ada yang spesial dari sate Pak Jamil. Namun yang menjadi ciri khas adalah sate ini menggunakan daging sapi tanpa lemak dan dibalut bumbu kacang dengan aneka rempah yang membuat rasanya cenderung pedas. Diperlukan keahlian khusus agar bisa menempelkan bumbu kacang pada sate sehingga bumbunya dapat meresap, tidak jatuh saat dibakar di atas bara arang. Dalam sajian satu porsi sate Pak Jamil, tidak ada bumbu sate terpisah seperti pada umumnya, sebab semua bumbu sudah tertempel dan meresap pada daging sapi. Sate ini disajikan bersama nasi dengan aneka menu sayuran lengkap. Nah, pemirsa, inilah salah satu bagian tersulit yang dilakukan para ibu-ibu ini di sate Jamil, satu sate legenda Mojokerto. Kesulitan ini adalah saat menusuk daging dan kemudian mengepalnya dengan bumbu kacang. Ini kalau tidak pengalaman, ini bisa nggak menyatu dan kemudian dibakarnya juga tidak enak. Nah, ini salah satu prosesnya di sini. Saya ingin nyoba betapa sulitnya itu mengepal itu. Nah, ini pemirsa, ini sudah dagingnya sudah dibungkus bumbu kacang. Jadi ini tinggal membakar, nanti makannya di situ. Nah, ini kalau tidak berpengalaman sulit karena mesti bumbu kacangnya akan mengurai gitu ya, tidak lekat sama dagingnya. Nah, ini pemirsa, sate legenda Pak Jamil yang sudah jadi. Jadi sate ini dibungkus bumbu kacang kemudian dibakar dan kita lihat kacangnya tidak mengurai dari dagingnya, jadi lengket sama dagingnya, dan ini yang membuat sate ini menjadi ciri khas sehingga banyak dinikmati pengunjung dari luar kota, bahkan dari luar kota Mojokerto. Pengunjung bisa memilih beberapa menu untuk dinikmati bersama sate sapi berbalut bumbu kacang. Ada nasi pecel, rawon, sayur asam, hingga sup iga. Namun jika Anda tidak suka sayur pendamping, bisa menikmati sate ini hanya dengan nasi putih. Dari dulu sampai sekarang rasanya tetap sama-sama enak, empuk, dagingnya itu teksturnya kadang-kadang itu kan kalau sate daging itu kan agak-agak alot gitu ya. Kalau di sini dagingnya empuk dan cita rasanya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Warung sate Pak Jamil ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat ini pengelolanya adalah Milawati, anak pertama Pak Jamil yang dibantu 12 karyawannya. Pada hari biasa warung ini bisa menghabiskan 40 kg daging sapi jenis tenderloin yang tanpa lemak. Sedangkan pada akhir pekan bisa sampai 50 kg. Meski pengunjungnya ramai, namun pengelola tak mau membuka cabang atau pindah ke tempat lain. Selain mewarisi menu kuliner dari leluhurnya, Milawati juga ingin tetap merawat kenangan saat bersama ayahnya berjualan sate sapi berbalut bumbu kacang di warung tersebut. Pembuatannya ya biasa aja, sate bumbu kacang itu direndam dulu, enggak seperti sate kambing itu, ini kan sate daging sapi dan dagingnya khas dalam. Ya harus ngajarin yang baru-baru itu yang agak sulit. Ya lama lah, bisa tapi lama.
Pemirsa, ini saya memesan sate legenda Pak Jamil. Satu porsi dapat 2 tusuk. Saya memesannya dengan sayur asem. Nah, sekarang kita coba rasanya ya. Rasanya sangat nikmat sekali. Jadi tekstur dagingnya itu sangat lembut, menyatu dengan bumbu kacang sehingga ketika digigit tidak kenyal dan langsung bisa dicerna dengan baik. Mari kita teruskan makan dulu sate legenda Pak Jamil. Harga satu porsi nasi dengan 2 tusuk sate antara 18 hingga Rp30.000 tergantung menu sayur pendampingnya. Jika Anda ke Mojokerto, jangan lupa menyempatkan diri menikmati sate Pak Jamil yang legendaris. Namun jangan terlalu sore apalagi malam ya, sebab warung ini hanya buka antara pukul 8 pagi hingga 2 siang. Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pantang menyerah memang menjadi kunci sukses berbisnis. Tak sukses di Tebu, kopi pun menjadi pilihan Haryanto dan para petani di Malang. Seperti apa tips berani berubah ala pria desa tersebut? Inilah Berani Berubah, manisnya Tebu tak senikmat kopi. Saya dulu sebagai petani tebu dan untuk saat ini saya beralih ke tanaman kopi. Untuk saat ini memang masih menguntungkan, tapi ke depan di saat semua subsidi dan proteksi sudah dihilangkan, itu menjadi malapetaka bagi petani tebu. Saya punya pilihan masuk ke dunia kopi karena kopi itu investasinya yang mahal di awal. Jadi kita tanam 1 kali, tapi masa produksi bisa sampai 25 tahun produksi. Nah, itu yang membuat saya tertarik ke dunia kopi. Saya punya keinginan untuk merubah dari pola tanam, dari processing, dan pengolahan selanjutnya untuk bisa mempunyai mutu yang tinggi sehingga pada akhirnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan finishnya adalah kemakmuran bagi petani kopi. Masyarakat sekitar yang sepuh-sepuh itu kita cari informasi sebagai bentuk referensi. Setelah itu kita juga coba untuk baca di literatur beberapa buku. Dan juga ada peran dari pihak penyuluh pertanian. Itu tahun kemarin kami dikasih sekolah lapang kopi. Selama 10 kali pertemuan, 2 minggu sekali. Dan terakhirnya itu kita berkunjung ke pusat penelitian kopi dan kakao se-Indonesia di Jember. Jadi beberapa waktu yang lalu kita berhasil mendapatkan juara 1 untuk lomba uji cita rasa kopi, mutu dan cita rasa kopi se-Kabupaten Malang. Soalnya di sini ini kopinya rasanya unik, Mas. Iya. Sama bermacam-macam rasanya. Yang paling disuka rasa apa? Kalau saya sih lebih suka yang ini, Arabica. Ya. Soalnya rasanya ada asam-asam Jawanya. Ya, saya konsumsi sendiri buat keseharian. Soalnya saya tahu kalau prosesnya ini semuanya alami. Dan dari kopinya ini ditanam sendiri sampai menjadi kopi bubuk yang seperti ini. Bagi semua rekan-rekan para petani, apapun profesi Anda, apapun tanaman Anda, mari kita terus berkarya, terus berinovasi,
kita harus selalu tanggap dengan perubahan zaman. Itu yang akan membuat kita bertahan. Dan bagaimanapun juga negara kita adalah negara agraris. Ayo kita pertahankan identitas itu dan kita akan wujudkan bahwasanya Indonesia kelak mampu menjadi lumbung pangan dunia. Ayo teman-teman sekalian, tetap semangat, terus berkarya, dan berani berubah. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.